pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Outline, definisi, tujuan, dasar hukum, prinsip P3K, alur umum penanganan P3K. Tujuan, memahami makna dari pertolongan pertama pada kecelakaan, mengimplementasikan dasar hukum dan standar internasional terkait pertolongan pertama pada kecelakaan, menerapkan prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan, mengetahui alur penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Definisi. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Tindakan sementara dan segera yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau kondisi gawat darurat di tempat kerja sebelum memperoleh penanganan medis lanjutan. Petugas P3K di tempat kerja. Pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Fasilitas P3K di tempat kerja. Semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Tujuan P3K: menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi bertambah parah, mengurangi resiko kecacatan, menjaga kondisi korban tetap stabil. Dasar hukum P3K. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker Nomor 15 Tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. ISO 7010-2020 Safety Sign. Permenaker Nomor 15 Tahun 2008. Pasal 2. Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Prinsip 3 aman. Aman penolong. Pastikan penolong tidak menjadi korban berikutnya. Gunakan APD, sarung tangan, masker yang dibutuhkan. Hindari kontak langsung dengan darah atau bahan berbahaya. Aman korban. Lindungi korban dari bahaya lanjutan. Jangan memindahkan korban tanpa alasan medis. Posisikan korban dengan benar sesuai kondisi. Aman lingkungan. Amankan sumber bahaya, listrik, api, gas, bahan kimia. Cegah kecelakaan susulan. Jaga area tetap terkendali. Prinsip penilaian cepat korban, primary survey. Prinsip tindakan P3K. Cepat tetapi tidak tergesa-gesa, sesuai prioritas kegawatan, tidak menggantikan tindakan medis, tidak memberi obat tanpa kewenangan, tidak melakukan tindakan di luar kompetensi. Prioritas kegawatan. Prinsip komunikasi dan koordinasi. Minta bantuan sejak awal. Laporkan kondisi korban secara jelas. Koordinasi dengan tim tanggap darurat atau medis. Berikan informasi singkat dan akurat. Prinsip rujukan medis. Korban harus dirujuk bila tidak sadar, perdarahan hebat, cedera kepala, tulang belakang atau dada, luka bakar berat, paparan bahan kimia atau listrik. Prinsip dokumentasi dan pelaporan. Catat waktu kejadian, jenis cedera, tindakan P3K yang diberikan, identitas penolong, laporan untuk investigasi kecelakaan. Prinsip etika P3K. Menghormati korban, menjaga privasi, bertindak profesional, tidak menyalahkan korban. Alur umum penanganan P3K. Amankan lokasi kejadian. Nilai kondisi korban, kesadaran, pernapasan, perdarahan. Lakukan tindakan P3K. Panggil bantuan medis, tim P3K perusahaan,
klinik, RS atau ambulans. Catat dan laporkan kejadian. 1. Amankan lokasi kejadian. Serangkaian tindakan awal untuk menghilangkan atau mengendalikan sumber bahaya di sekitar korban dan penolong agar tidak terjadi kecelakaan lanjutan. Penolong tidak menjadi korban. Kondisi korban tidak semakin memburuk. Ini adalah prioritas pertama sebelum menyentuh korban. Kapan korban boleh dipindahkan? Korban tidak boleh dipindahkan kecuali lokasi sangat berbahaya, api, runtuhan, gas beracun. Untuk membuka jalan napas, untuk CPR, atas instruksi medis. Jika harus memindahkan, gunakan teknik evakuasi aman, minimalkan gerakan tulang belakang. Hal-hal yang wajib dicermati, kesalahan umum. Langsung menolong tanpa cek bahaya, mengabaikan listrik atau gas tersembunyi, terlalu banyak orang di TKP, tidak mengisolasi area, panik dan bertindak di luar prosedur. Checklist cepat pengamanan lokasi korban. Apakah lokasi aman untuk penolong? Apakah sumber bahaya sudah dikendalikan? Apakah APD sudah digunakan? Apakah area sudah diisolasi? Apakah bantuan sudah dipanggil? Nilai kondisi korban. Penilaian kondisi korban bertujuan untuk menentukan tingkat kegawatan, menetapkan prioritas pertolongan, menentukan tindakan P3K yang tepat, menentukan kebutuhan rujukan medis segera. Penilaian dilakukan cepat, sistematif, dan berurutan. Tahap 1. Penilaian awal, primary survey. A. Kesadaran, awareness. B. Airway, jalan napas. C. Breathing, pernapasan. D. Circulation, sirkulasi. E. Disability, gangguan saraf. A. Kesadaran. Apa yang dilakukan? Panggil korban. Sentuh bahu secara lembut. Tanyakan nama atau keluhan. Penilaiannya, sadar penuh, merespon suara, merespon nyeri, tidak sadar. Jika tidak sadar, anggap kondisi gawat darurat. B. Airway, jalan napas. Apa yang dilakukan? Pastikan jalan napas terbuka. Periksa sumbatan, tinggal, muntah, darah atau benda asing. Tindakan awal, head tilt chin lift jika tidak curiga cedera leher, jaw thrust jika curiga cedera tulang belakang. C. Breathing, pernapasan. Apa yang dilakukan? Lihat gerakan dada, dengarkan suara napas, rasakan aliran napas. Nilainya, ada atau tidak ada napas. Frekuensi dan kualitas napas. Napas sesak atau normal, tidak bernapas melakukan CPR dan panggil bantuan. D. Circulation, sirkulasi. Apa yang dilakukan? Periksa perdarahan hebat. Raba denyut nadi karotis atau radialis. Perhatikan warna kulit dan suhu. Tindakan awal, hentikan perdarahan dengan tekanan langsung. Posisi shock jika perlu. E. Disability, gangguan saraf. Apa yang dilakukan? Periksa gerak anggota tubuh. Nilai respon pupil, tanyakan rasa kebas atau nyeri hebat. Tujuannya, deteksi cedera kepala atau tulang belakang. Tahap 2. Penilaian lanjutan, secondary survey. Dilakukan jika korban stabil. A. Pemeriksaan head to toe. Kepala dan wajah, leher dan tulang belakang, dada, perut, panggul, tangan dan kaki. Cari luka, bengkak, nyeri tekan, deformitas. B. Anamnesis singkat. Sampel. S. Symptoms. Keluhan utama. A. Allergies. Alergi. M. Medications. Obat yang dikonsumsi. P. Past illness. Riwayat penyakit. L. Last meal. Makan terakhir. E. Event. Kronologi kejadian. Kapan penilaian dihentikan? Penilaian dihentikan sementara bila korban memburuk, terjadi henti napas atau henti jantung, perdarahan tidak terkendali. Fokus kembali ke primary survey. Checklist cepat menilai kondisi korban. Apakah korban sadar? Apakah jalan napas terbuka? Apakah korban bernapas normal? Apakah ada perdarahan hebat? Apakah ada tanda cedera serius?